Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Yohanes Redan Langodai. Kemudian ada anggota saya berikutnya, Sri Nurbayuni, Benianti, dan Yusli Wifi. Definisi inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusi di Indonesia membangun karakter manusia yang berdaya saing tinggi, berwawasan teknologi, bermoral, dan berbudaya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Hal ini disebabkan karena dunia pendidikan di negeri kita masih menghadapi berbagai masalah. Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa masih banyak anak atau warga negara, terutama penyandang disabilitas yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama seperti anak yang lainnya. Bagaimana tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai jika pemerataan pendidikan saja masih sangat timpang dan jauh dari kata realita? Di Indonesia, pendidikan inklusif berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa sistem pendidikan harus secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif. Sejak disahkannya undang-undang tersebut, sudah sepatutnya sekolah-sekolah reguler mulai merintis menjadi sekolah inklusi. Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapat perhatian lebih. Pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Belajar bersama anak normal, non-ABK, usia sebaiknya di kelas biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar terdekat merupakan mimpi yang indah yang dirasakan orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Pendidikan inklusi di sekolah dasar belum beriringan dengan visi pendidikan yang mengedepankan keberagaman dan kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Kurikulum dan metode pengajaran yang kaku dan sulit diakses oleh anak berkebutuhan khusus masih ditemukan pada kelas inklusi. Pengintegrasian kurikulum belum dapat dilakukan oleh guru karena kemampuan guru yang terbatas. Guru-guru belum mendapatkan training yang praktikal, dan kebanyakan yang diberikan sifatnya hanya sebatas sosialisasi saja. Wali kelas dan atau guru bidang studi yang didapatkan di kelasnya ada di anak berkebutuhan khusus masih menunjukkan sikap terpaksa dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus memahami materi. Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk difabel. Setiap anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pasal 6 ayat 1. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Selanjutnya problematika perkembangan pendidikan inklusif. Terkait masalah pendidikan, diperlukan upaya positif dan berkelanjutan, baik di dalam lingkup sekolah atau internal ataupun di luar sekolah eksternal. Upaya internal bisa dilakukan dengan cara sosialisasi secara masif dan sistematik bersama pemerintah dan masyarakat. Membangun paradigma inklusi berarti juga memahami pandangan orang terhadap diri dan lingkungannya, di mana hal tersebut mencakup 3 unsur di dalamnya. Yang pertama, pola berpikir atau kognitif.
Yang kedua, memiliki sikap empati atau efektif. Dan yang ketiga, bertingkah laku atau psikomotorik. Berdasarkan definisi dan turunan dari Undang-Undang tentang Pendidikan Inklusi, anak yang tergolong ABG adalah mereka dengan kesulitan belajar, anak lambat belajar, anak dengan gangguan autis, anak dengan gangguan intelektual, anak dengan gangguan fisik dan motorik, anak dengan gangguan emosi dan perilaku, anak berkelainan majemuk, dan anak berbakat. Hambatan awal yang mendasar yang ditemui yakni paradigma atau cara pandang para guru serta penyelenggara pendidikan terhadap anak difabel dan sistem pendidikan inklusi, sehingga penolakan terhadap ABK masih saja terjadi. Alasan pihak sekolah pada umumnya karena tidak adanya guru pendamping atau khusus serta sarjana praksarjana yang belum standar aksesibilitas. Bahkan pada sekolah inklusi pun mengeluh kekurangan GPK atau guru pendamping khusus. Mewujudkan pendidikan inklusi merujuk pada tumpukan masalah sebagai akibat adanya program pendidikan inklusi. Ada beberapa poin yang harus bisa diperbaiki oleh kurikulum pengembangan pendidikan serta pengawasan untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Salah satunya adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah guru pembimbing khusus, yaitu GPK. Dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pedoman implementasi pendidikan inklusi, ada 8 komponen yang harus mendapat perhatian dari pemangku kepentingan atau stakeholder sekolah inklusif, yaitu peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sertifikasi, manajemen sekolah, penghargaan dan sanksi, pemberdayaan masyarakat. Nah, tenaga pendidik yang terdapat dalam poin ketiga adalah pendidik yang profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, dan pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi. Lebih lanjut, satu jawaban umum bahwa hal itu harus bertujuan untuk membina siswa keterampilan dan kemampuan, sikap dan disposisi yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dan berhasil dalam mengambil keputusan demokratis dan lebih umum dalam kehidupan demokratis. Ini mungkin bukan satu-satunya tujuan pendidikan publik di negara-negara demokratis, tetapi ini jelas merupakan tujuan utama. Menumbuhkan keterampilan, kemampuan, sikap dan disposisi ini sama dengan membantu siswa menjadi pemikir kritis, yaitu membantu mereka menjadi orang yang rasional atau masuk akal. Nah, pendidikan publik di negara-negara demokratis harus bertujuan, yaitu pada penanaman nalar pada siswanya. Dengan demikian, mengingat pentingnya peran dan tugas dari guru pembimbing atau GPK dalam penyelenggaraan pendidik sekolah inklusi yang mencakup segala permasalahan anak berkebutuhan khusus di sekolah, maka antara kewajiban dan hak mereka semestinya lah ada keseimbangan. Sesuatu yang telah seimbang, alhasil dipetik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya anggaran tersendiri bagi guru pembimbing khusus sesuai kapasitasnya sebagai GPK, maka sekolah inklusi yang sebenarnya akan terwujud bukan sekedar pelabelan dan formalitas semata. Nah, pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia masih jauh dari sempurna, sehingga membutuhkan penelitian yang lebih dalam dari berbagai unsur pemerintahan, tenaga ahli, dan masyarakat berkaitan dengan peserta didik, kurikulum, sumber daya manusia, sarana prasarana,
pembiayaan, dan sebagainya sebagai satu sistem yang penuh. Nah, kesimpulan dari materi kami yaitu pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Berbicara tentang pendidikan inklusi di Indonesia, yang harus diperhatikan adalah bagaimana pendidikan inklusi itu bekerja. Masih jauh dari kata sejahtera. Begitulah kira-kira kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Untuk mengatasi masalah ini, adanya tindakan yang positif, baik secara internal maupun eksternal, dan perlu mencakupi 3 aspek: kecerdasan, kognitif, efektif, serta psikomotorik. Tetapi teknik pembinaan mutu pendidikan inklusi di atas masih belum memadai karena ketidaksiapan sekolah dalam menerima siswa disabilitas sampai sikap masa bodo amat masyarakat terhadapnya. Demikian hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih.